Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Juliana. Saya berasal dari SD Mana, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Sekarang saya telah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan PPG yang diantaranya yang pertama adalah pendalaman materi, yang kedua adalah pengembangan rancangan pembelajaran, dan yang ketiga adalah kegiatan PPL di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga saya berhak mendapatkan satu ujian. Nah, sekarang saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai kegiatan dari uji kinerja. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di SDN Sukamana. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Kenapa Mila? Mila sakit. Jadi yang tidak hadir ada satu orang ya? Ya? Betul, satu orang? Betul. Nah, agar kita dimudahkan dalam mempelajari materi pelajaran dan agar pembelajaran kita hari ini berkah, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Nipa. Silahkan Nipa pimpin doa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Lagunya yaitu berjudul Tanah Airku. Kita nyanyi bersama-sama. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sebelum pembelajaran, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dan mengamati gambar, kalian mampu menganalisis manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dengan benar. Terus, kalian setelah diskusi nanti diharapkan dapat mempresentasikan manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dengan benar. Terus, melalui kegiatan pengamatan langsung dan browsing dari internet, kalian dapat menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dilihat dari bentuk dan alat tubuhnya dengan benar. Terus
Nantinya kalian setelah melakukan pengamatan, kalian diminta untuk mempresentasikan tiap kelompoknya. Diharapkan kalian dapat mempresentasikan dengan benar. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, apa lambang negara kita? Burung Garuda. Dalam lambang burung Garuda terdapat apa? Terdapat sila. Ada berapa sila dalam burung Garuda? Ada 5. Coba sebutkan dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam Pancasila itu ada sila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Itu terdapat pada sila keberapa? Ketiga. Iya. Nah, dalam sila ketiga terdapat lambang. Lambangnya apa? Lambangnya pohon beringin. Nah, pohon beringin adalah sebuah pohon yang besar ya. Coba kalian perhatikan pohon beringin. Ya, pohon beringin ini adalah lambang sila ketiga. Pohon beringin ini adalah pohon yang hebat. Bisa tumbuh di tempat yang kering, di tempat basah, dan di tempat yang lembab. Tetapi ada tumbuhan yang hanya bisa di tempat kering saja, bisa hidup di tempat yang basah saja, dan bisa hidup di tempat yang lembab saja. Nah, jadi pada pagi hari ini selain belajar tentang persatuan dan kesatuan di masyarakat, kita juga akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Ya. Bagaimana adaptasi tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan yang kering, terhadap lingkungan yang basah, dan terhadap lingkungan yang lembabnya. Nah, bagaimana adaptasi tumbuhan tersebut? Terus, bagaimana penerapan Pancasila sila ketiga ini tentang persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat? Untuk mempelajari materi tersebut, nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompoknya heterogen, ada laki-laki, ada perempuan dicampur. Terusan kalau tiap kelompok ada yang membawa handphone ya, untuk nanti kita mencari materi pelajaran. Kita searching di internet untuk mencari materi pelajaran atau untuk menguatkan materi pelajaran. Untuk gambaran agar kalian bisa mengerjakan KPD dalam diskusi nanti, Bapak sajikan video pembelajaran terlebih dahulu ya. Coba kalian perhatikan. Ini tentang anak-anak proklamasi kemerdekaan yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menandakan lahirnya bangsa Indonesia dan menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat dalam naungan satu negara, yaitu Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Mengapa kita harus bersatu? Dan apa itu persatuan dan kesatuan? Simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Adapun makna persatuan dan kesatuan, yaitu artinya adalah bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus sekarang ke materi selanjutnya. Setiap makhluk hidup pasti melakukan adaptasi, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Nah, adaptasi adalah suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk hidup melakukan adaptasi karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan adaptasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa yang lainnya. Atau, makhluk hidup melakukan adaptasi agar bisa mendapatkan makanan. Dan bisa juga makhluk hidup melakukan adaptasi supaya bisa bertahan hidup dalam keadaan atau situasi yang tidak sesuai. Adaptasi pada makhluk hidup ada 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara menyesuaikan bentuk luar tubuhnya. Dan yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara menyesuaikan fungsi kerja organ dalam tubuhnya agar sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara mengubah tingkah laku atau perilakunya agar sesuai dengan lingkungannya. Dari ketiga jenis adaptasi yang tadi kita sebutkan, pada video kali ini kita khusus belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan merupakan penyesuaian diri pada tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya melalui jenis bentuk luar tubuhnya. Nah, adaptasi ini ditandai dan dapat diamati dengan perubahan atau perbedaan bentuk daun, batang, dan akar. Adaptasi morfologi pada tumbuhan membuat tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan tempat hidupnya. Ada jenis tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di perairan. Yang kedua, ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Dan yang ketiga, tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Kita pelajari kali ini adalah adaptasi tumbuhan secara morfologi ya. Jadi dapat diamati dari bentuknya, dari bentuk akar, daun, dan batang. Nah, tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya itu ada
tumbuhan yang tinggal di tempat yang berair ya, di air. Ada yang di tempat yang lembab dan ada yang tempat kering. Yang di air disebut dengan hidrofit. Yang di tempat lembab disebut higrofit. Dan yang di tempat kering disebut xerofit. Nah, kalian sekarang akan belajar secara kelompok. Kalian bagi dulu kelompoknya menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok MIPA dan yang kedua kelompok SIPA. Kelompok MIPA anggotanya Dodi, Jidan, Adam, dan Sila. Terusan SIPA kelompoknya Mai, terusan Lela, Rizky, dan Fahri. Silakan duduknya per kelompok. Bapak bagikan LKPD-nya ya. Masing-masing dapat 1. Tapi nanti dalam mengerjakannya kalian bersama-sama. Kalian nanti akan mengamati gambar dan mengamati tumbuhan xerofit, higrofit, dan hidrofit. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Coba perhatikan LKPD yang pertama. Di situ perintahnya apa? Perintahnya amati gambar pada tabel di bawah ini, analisis dan didiskusikan dengan teman kelompokmu sikap yang dipilih, terus alasannya apa dan apa saja manfaat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, jadi manfaatnya itu nanti didapatkan dari kesimpulan ini ya. Dari alasannya apa, nanti disimpulkan, oh berarti manfaat dari persatuan dan kesatuan itu berarti ini gitu ya. Yang pertama itu gambar tentang gotong royong, dan di bawahnya itu gambar yang tidak melaksanakan gotong royong. Yang di bawah itu bekerjanya hanya sendirian ya, tidak ada orang lain yang membantu. Nah, kalian bandingkan, kalian pilih yang mana, gambar yang mana sebagai wujud dari sikap kalian. Kalian milih gambar yang mana? Terus gambar yang kedua yang di bawah itu adalah gambar yang atasnya itu tidak melaksanakan toleransi beragama ya. Terjadi peperangan. Nah itu berakibat pada ada keluarga yang mengungsi ya, yang kesusahan, sengsara. Terus yang di bawahnya itu adalah gambar yang melaksanakan toleransi beragama. Di situ ada keluarga yang senang ya, bahagia. Jadi alasan MIPA memilih gambar 1 itu apa? Nah, misalkan karena pekerjaan bagaimana, cepat apa. Jika sudah selesai, kelompok MIPA selesai, kelompok SIPA sudah. Nah sekarang kalau sudah selesai, lanjut ke LKPD tentang adaptasi tumbuhan. Coba baca dulu ya perintahnya, yaitu lakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang telah ditentukan oleh guru. Nah, Bapak itu membawa lidah buaya sebagai tumbuhan xerofitnya ya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Terusan eceng gondok itu tumbuhan yang hidup di air atau disebut juga dengan hidrofit. Dan yang ketiga adalah tumbuhan keladi. Tumbuhan keladi itu tumbuh di tempat yang lembab.
atau berair, tapi ya bukan di air tapi lembab ya, berair. Nah, kalian amati ini ya, tiap kelompok mendapatkan satu cukup ya, mendapatkan satu tumbuhan dari masing-masing xeropit, hidropit, dan higropit. Ini yang eceng yang hidropit, tumbuh di air. Kalian tulis di situ tumbuhannya apa, berarti eceng gondok tulis. Terus apalagi itu bentuk. Nah, bentuknya bagaimana dilihat dari akar, terusan batang dan daun, bagaimana bentuknya. Tuliskan terusan fungsi. Nah, bagaimana bentuk daun yang seperti ini berfungsi untuk apa, akar yang seperti ini berfungsi untuk apa, batang yang seperti ini fungsinya untuk apa, tulisannya fungsinya. Ini yang hidropit kelompok 1. Fahri pegang, awas kena kertas. Kelompok NIPA ambil satu saja. Ini tumbuhan lidah buaya, tumbuhan xeropit atau yang hidup di tempat yang kering. Nah, kalian perhatikan akarnya, daunnya, batang. Tulis di sana berarti yang xeropit, berarti yang atasnya. Tulis tumbuhannya lidah buaya. Terus ini tumbuhan keladi. Tumbuhan keladi higropit, di tempat yang lembab. Higropit. Batangnya bagaimana? Bisa dipotong ya batangnya. Lihat dalamnya bagaimana. Ada dagingnya atau tidak? Berongga atau tidak? Kosong atau padat, ya, bisa dipotong. Lidah buaya juga coba potong, ada apanya itu di dalamnya, ada lapisan apa. Lidah buaya tanaman xeropit, betul. Jawaban sementara hasil diskusi kalian seadanya saja. Nanti jawaban yang lengkapnya kalian searching ya, mencari di internet menggunakan HP kalian. Itu eceng gondok, kenapa daunnya seperti itu, tuliskan alasannya ya. Kenapa akarnya seperti itu, batangnya seperti itu, untuk apa? Awas kena kertas. Nanti jawaban akhirnya setelah ini selesai semua. Kelompok NIPA kalau sudah, nah kalian cari jawaban akhirnya pakai handphone kalian, searching internet ya. Di Google bisa, misalkan ketik ciri-ciri tumbuhan xeropit, bagaimana batangnya, daunnya, akarnya. Nah, bentuknya seperti itu, bagaimana manfaatnya atau fungsinya untuk tumbuhan tersebut. Coba kalian cari ya di internet.
Nah, jadi nanti diperoleh 2 jawaban, jawaban sementara hasil diskusi kalian dan jawaban hasil mencari di internet. Ada jawaban sementara dan jawaban akhir. Coba kalian tuliskan hasil pencarian kalian, tuliskan di LKPD ya. Kelompok NIPA sudah? Sudah. Kelompok SIPA sudah? Nah, sekarang kalian presentasikan hasil pengamatan dan hasil diskusi, hasil searching juga ya. Kalian presentasikan kelompok NIPA oleh siapa? Siapa yang akan mempresentasikan NIPA? Kabar pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai, terjalinnya persatuan dan kesatuan. Jadi manfaatnya yang pertama, Pekerjaan menjadi cepat selesai, dan terjalinnya persatuan dan kesatuan. nah, jadi manfaat dari persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah pekerjaan cepat selesai dan Terjalinnya persatuan dan kesatuan. terjalinnya persatuan dan kesatuan. Nah, terus yang sekarang, tapi sebelumnya apakah ada yang mau ditambahkan? Yang pertama, yang seropit apa yang diamati, pohon apa? Lidah buaya. Pohon lidah buaya. Terusan jawaban kelompok sila apa jawaban sementaranya? Daun yang berbentuk duri agar dapat mengurangi pengurangan air dan penggunaan. Iya. Terusan baca terus. Yang hidropit tumbuhan apa? Eceng gondok. Eceng gondok. Jawaban sementaranya apa? Batang berongga agar dapat mengapung di air. Batang berongga akan dapat mengapung di air. Dengarkan kelompok SIPA ya. Terusan yang higropit, pohon apa yang diamati? Keladi. Jawaban kelompok sila apa? Daun licin. Daun yang licin. Nah, setelah dilakukan searching, apa jawabannya? Yang seropit, cirinya bagaimana? Yang atas, Tebal dan berlapis. Lilin daunnya tebal dan berlapis. berlapis Lilin lilin, terus berfungsi berfungsi untuk mengurangi proses penguapan melalui daun. mengurangi proses penguapan melalui daun. Terus sekarang coba kalian sebutkan materi mana yang mudah dipelajari dan yang sulit dipelajari. Yang bagian mana? Kelompok NIPA yang sulit yang mana nih? Mudah ya. Kelompok SIPA mudah? Ada yang sulit tidak? Tidak ya. Nah, bagus berarti kalian ya sudah mampu melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Di dalamnya ada kegiatan pengamatan, terusan membandingkan gambar ya, gambar yang ada gambar yang toleransi dan tidak toleransi, yang kerjasama dan tidak kerjasama. Kalian sudah mampu menentukan sikap kalian ya. Kalian sudah membuat alasannya jika didapatkan manfaat dari persatuan dan kesatuan di masyarakat itu bagaimana ya, apa saja begitu ya. Terus kalian juga sudah mengamati tumbuhan ya, tumbuhan seropit, hidropit dan higropit. Nah, kalian juga telah menuliskan bentuk dari akar, batang dan daun dari masing-masing tumbuhan tersebut. Terus kalian mencari searchingnya untuk memastikan jawaban kalian betul atau untuk melengkapi jawaban kalian ya. Nah, sekarang untuk ice breaking ya, untuk mencairkan suasana ya. Kalian pasti sudah capek belajar. Nah, kalian yang bisa
angkat tangannya ya. Jawab pertanyaan. Kita langsung isi bersama-sama ya. Yang bisa angkat tangan. Yang pertama yang menurun dulu. Ini pertanyaannya yang down berarti. Tumbuhan yang hidup di tempat lembab disebut. Angkat tangan, nih Pak. Apa? Hid. Hidropit. Bisi. Di tempat yang lembab disebut hidropit. Kita tulis langsung. Hidropit. Terus nomor 2 berarti yang menurun masih persatuan dan kesatuan adalah penjabaran dari sila. Ada berapa kotak? Kalau 3 saja cukup tidak atau kurang? Persatuan dan kesatuan adalah penjabaran dari sila ketiga. Ini Pak, betul. Tulis tiga. Terus yang sekarang nomor 3. Bineka Tunggal Ika. Nanti di sini. Ika. Siapa yang menjawab barusan? Ipa. Terusan. Sekarang yang nomor 4. Lambang sila ketiga adalah di sini pendek ya. Jadi beringin, semuanya menjawab. Beringin. Terus nomor 5. Tumbuhan yang hidup di air disebut. Ini Pak, betul, hidropit. Ya, salah satunya tumbuhan eceng gondoknya hidropit. Jenisnya disebut hidropit. Terus nomor 6. Tumbuhan yang hidup di tempat yang kering disebut seropit. Nah, sudah beres. Kita cek jawabannya. Finish. Betul semua. 10. Tepuk tangan. Sekarang duduknya kembali seperti semula. Kalian sekarang mengerjakan evaluasi. Sudah selesai? Sudah? Yang dikumpulkan. Sekarang Bapak akan menyimpulkan pelajaran. Yang pertama, manfaat dari persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama apa? Misalkan dari adanya kerjasama, pekerjaan cepat selesai. Terus suasana bekerja lebih ceria, ya. Sebab bersama-sama ada orang lain. Terusan tujuan yang ingin dicapai mudah tercapai, ya. Terjalinnya persatuan dan kesatuan. Terusan mempererat tali persaudaraan. Terus yang sekarang tentang adaptasi tumbuhan seropit, hidropit dan hidropit. Itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama hidropit tadi yang diteliti adalah, yang diamati adalah eceng gondok, ya. Eceng gondok daunnya bagaimana? Daunnya lebar, berfungsi untuk dapat mengapung di permukaan air. Terus fungsinya juga agar untuk mempercepat penguapan.
Batangnya bagaimana? Berongga agar bisa mengapung di air. Akarnya bagaimana? Akarnya serabut ya. Agar bisa hidup di lumpur ya. Agar bisa menempel di lumpur dan menyerap unsur hara ya. Ya, silakan Pak pimpin doa.